Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita pada hari ini memasuki bulan ke-11 tahun 2020, di mana penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan untuk ini saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri untuk kita berdoa syafaat. Ya Bapak Sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana Tuhan hari ini Tuhan penyertaan-Mu terus di dalam kehidupan kami. Ya baik sorga, Kau juga tahu Tuhan begitu banyak kurang kelemahan kami Bapa di dalam kehidupan kami. Ampuni Bapa akan dosa-dosa antara kami perbuat Tuhan. Baik atas pikiran kami, perbuatan kami dan perkataan kami Tuhan. Ampuni seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Ya baik sorga, kami saat ini Tuhan berdoa buat bangsa Israel Tuhan. Bangsa kesukaan-Mu Tuhan, bangsa yang Kau pilih Tuhan. Damai sejahtera di bangsa Israel Tuhan. Kau tambahkan Tuhan untuk mereka Tuhan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Agar mereka menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Ya baik sorga, kami saat ini juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan bangsa kami Tuhan. Damai sejahtera turun di bangsa kami ini Tuhan. Pakai Tuhan daripada anak-anak-Mu Bapa di dalam kehidupannya Tuhan. Untuk memberkati Tuhan bangsa ini Tuhan. Ya baik sorga, kami berdoa buat pemimpin kami Tuhan, Presiden Jokowi dan juga wakilnya Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Kau pakai dia Tuhan untuk melakukan apa yang Kau kehendaki Bapa di dalam mereka memimpin bangsa ini Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan bagi mereka Tuhan, pemimpin bangsa kami Tuhan. Agar mereka Tuhan Kau berikan kekuatan dan kesehatan Tuhan. Itu juga dengan jajaran Menteri Tuhan. Pimpin mereka Bapa untuk melakukan tugas-tugas mereka Tuhan. Agar mereka dapat melakukan seperti yang Kau kehendaki Bapa di dalam kehidupannya Tuhan untuk melakukan di bangsa kami Tuhan. Ya baik sorga, kami juga berdoa Tuhan akan pandemi Tuhan di bangsa kami, begitu juga dengan resesi ekonomi Tuhan. Engkau Bapa yang bekerja Tuhan di bangsa kami Tuhan. Sehingga Tuhan bangsa ini Tuhan dapat bangkit kembali dari ekonominya Tuhan. Dan juga terlepas dari pandemi COVID-19 Tuhan. Pimpin bangsa ini Tuhan. Kau juga pakai anak-anak Bapa sebagai alat-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Itu juga Tuhan kami berdoa Tuhan. Buat kota kami, Pamulang, Tangerang Selatan Tuhan. Kau berkati Tuhan kota kami Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu juga Bapa yang di Pamulang ini Bapa. Kau juga berkati tanah, air dan udara di Pamulang Tuhan. Begitu juga kota Banten Tuhan. Pimpin daripada pemerintahan daerah Tuhan. Untuk mereka Tuhan Kau berikan hikmat bagi mereka Tuhan. Untuk mereka melakukan tugas-tugas mereka Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya baik sorga, kami juga berdoa Tuhan. Buat gembala pembina kami Pak Niko dan juga keempat wakilnya. Gembala rayon kami Pak Yongki dan juga kedua wakilnya. Terlebih khusus gembala kami Tuhan di GBHOB Tuhan. Pak Ari Nugroho dan juga kedua wakilnya. Pak Emil dan juga Pak Agus Tuhan. Penyertaan terus-Mu di dalam kehidupan mereka Tuhan untuk melakukan apa yang Kau inginkan Tuhan di dalam mereka melayani Kau Tuhan. Pimpin mereka Tuhan, Kau berikan juga ekstra kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan. Kau terus tuntun mereka Bapa di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu Bapa. Sehingga nama-Mu Bapa yang dimuliakan dan tinggikan di dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, semua itu Bapa untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya baik sorga, kami juga berdoa Tuhan. Buat anak-anak-Mu Bapa di GBHOB Bapa, Kau juga tahu Tuhan, anak-anak-Mu di sini Tuhan.
begitu banyak perubahan kehidupan mereka. Kau terus tuntun mereka Bapa, agar mereka tetap fokus kepada Engkau saja Bapa. Begitu juga Tuhan, apapun jadi kekurangan kelemahan mereka Tuhan, agar mereka juga Tuhan dapat melakukan, menyelesaikan amanat agung-Mu Bapa di dalam kehidupan dimanapun mereka berada. Ya baik sorga, begitu juga Tuhan, buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada firman-Mu Bapa, Kau pakai dia Tuhan lebih lagi Tuhan, agar apa yang disampaikan Tuhan, semua jemaat Tuhan dapat mengerti dan melakukan akan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami semua Bapa di dalam kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan semua ini kami serahkan hanya ke dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah pada hari Minggu yang indah ini saudaraku. Itu semua karena kasih karunia Tuhan Yesus saudaraku, amin. Haleluya, mari kita siapkan hati kita saudara. Kita mau sembah dia saudaraku. Kita mau naikkan pujian kita hari ini. Oh ya ralabaya shano. Mari kita naikkan syukur buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh ya ralabaya syakaralabaya shane. Terus kita naikkan syukur buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Penyertaan Engkau Tuhan sempurna buat setiap kami Bapa. Wiyaralabaya syakaralabaya ralabo. Dan ini ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari lebih lagi bersama katakan, ku nyanyi Hosana. Hosana, oh, yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari kita sembah Tuhan Yesus saudaraku. Oh ya ralabaya shane. Haleluya Jesus. Ku ya ralabaya
Kami mau agungkan Engkau Tuhan Yesus. Syakaralaba yaralaba yaralabo. Katakan ku agungkan. Keluar. Ku agungkan. Amin. Yesus Raja. Dia berkuasa. Dia berkuasa. Dan layak disembah. Ku agungkan. Ku agungkan. Oh, Yesus Raja. Dia berkuasa. Dia berkuasa dan layak disembah. Mari sekali lagi bersama katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Mari sambil angkat kedua tangan katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sekali lagi katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Kuyaralaba yaralaba yasyakaralabo. Syaralaba yaralaba kanaba yasyakaralaba yaralabo. Engkau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Jesus. Kuyaralaba yaralaba kanamaya syane. Terus sembah Dia saudaraku, sembah di dalam roh saudara. Kuyaralaba yaralaba yaralabo. Haleluya. Jesus. Syaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Kunamaya syakaralaba yasyane. Terus sembah Dia saudaraku, sembah Dia, sembah Dia. Jesus, name above all name. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Jesus, name above all name. Come on, Jesus, name above all name. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God.
Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kita katakan how great is our God. Yes, sing with me, how great is our God, and all we sing how great is our God, how great is our God. Oh, sing with me, how great is our God, and all we sing how great is our God. Sambil angkat kedua tangan, saudaraku katakan how great God, how great is our God. Yes, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we sing how great, and all will see, and all will see how great, and all will see, and all will see how great is our God. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami tinggi-tinggikan Tuhan Yesus. Karena Kau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami mau terus bersuka cita karena Engkau Allah kami yang hebat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan lebih lagi, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, saya mau lihat di rumah tangan-tangan yang bersuka cita, boleh sambil sorakan kita mau terus bersuka cita saudaraku, amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Yes. Karena Dia sumber kekuatan kita saudaraku. Haleluya. Mari terus berikan tepuk tangan di atas kepala saudara. Yuk sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun satu yang pasti, yes, Kau tetap selamanya Allah sembah. Kuatku Allah sembah, kuatku Allah sembah, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sorakan yuk sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Oh, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Yes Lord. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sembah. Yes, kuatku Allah sembah, kuatku Allah sembah, kuatku dan bagian
atas kepala. Allah sembah, kuatku, yes, Allah sembah. Kuatku, Allah sembah. Kuatku dan bagianku selamanya. Allah sembah. Kuatku, Allah sembah. Kuatku, Allah sembah. Kuatku dan bagianku selamanya. 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 Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang bisa lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sambil kita juga akan menyaksikan video Voice of Pentecost Bapak Ibu Saudara. Selamat menyaksikan. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang.
Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan menabur saudaraku. Mari kita siapkan yang terbaik saudara. Kita akan memberikan yang terbaik untuk menabur saudaraku. Haleluya. Sebelum memberi mari kita bersatu di dalam doa. Betapa kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan kami akan menabur Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Yesus apa yang kami tabur itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap menabur dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari terus dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau sembah Dia Saudara. Oralabaya syakaralabaya ralabaya ralabaya ralabaya. Oyaralabaya syanu. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Oh ya ralabaya syakaralabaya syane. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let
your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Oh, yaralabaya shakaralabaya ralabaya ralabo. Yaralabaya shane. Hallelujah. Yaralabaya shakaralabaya ralabaya ralabo. Yaralabaya ralabaya 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 ralabo. Mari terus sembah Dia sekali lagi, saudara. Shandaralabaya ralabaya ralabaya ralabo. Hallelujah, Jesus. Yandaralabaya ralabaya ralabaya ralabo. Mari sambil angkat kedua tangan, saudara, dengan segenap hati katakan, I worship you, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Shalom Bapak dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan juga akan memasuki dalam perjamuan kudus di bulan November ini,
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk bulan yang baru Tuhan berikan bagi kami, karena kasih setia dan rahmat Tuhan yang selalu baru kami rasakan Tuhan. Bapa di surga, biarlah Engkau yang mengurapi kami, yang memakai kami, dan juga meneguhkan Tuhan firman-Mu kepada setiap kami. Kami menyadari di tahun di mana Elohim sedang mengajar kepada kami semuanya ini Tuhan, menurut penanggalan Ibrani tahun P Alef ini, Bapa kami berdoa supaya setiap kami boleh mendengarkan firman-Mu, meresponi, menghormati ya Tuhan, baik melalui ibadah di rumah maupun saat kami mendengarkan dimanapun kami berada. Hari ini Roh Kudus ambil alih hati kami persilakan Roh Kudus mengambil tempat yang terbaik di hati kami yang paling dalam. Mari Roh Kudus setiap ibadah dari awal hingga akhirnya boleh Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan yang di rumah. Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan yang baru, di bulan November tahun 2020. Kita semuanya dalam keadaan baik, tentunya sehat dan tentunya terus menjaga protokol kesehatan kita dengan memakai masker kita pergi keluar, menjaga jarak, dan juga jangan lupa mencuci tangan, menjaga kebersihan setiap pergi keluar, kemudian pulang, mandi kembali. Puji Tuhan, mau dikasih Tuhan, mungkin ada yang merasa sudah jenuh hari-hari ini. Saya menyadari bahwa tidak gampang untuk terus bertahan dalam situasi kondisi seperti ini. Tetapi hari ini saya berdoa supaya Bapak Ibu yang mengalami kejenuhan dalam hidup ini, kita akan belajar dari firman Tuhan supaya bagaimana penyebab kejenuhan itu kita bisa atasi Bapak dikasih Tuhan. Mungkin memasuki masa pensiun ya, atau di tengah pandemi hari ini kemudian kita tidak aktif bekerja, ada di rumah terus, sering di dalam ini membuat kita menjadi jenuh. Ada beberapa faktor sih yang menyebabkan jenuh. Semuanya pasti dimulai dari roh kita. Kemudian akan mempengaruhi jiwa dan tubuh. Sebab kalau kita roh kita diperbaharui terus menerus, maka kita akan bisa mengatasi rasa jenuh ini, Bapak dikasih Tuhan. Ada beberapa faktor seseorang mengalami kejenuhan secara rohani. Kemarin kita mendengar gembala pembina kita pesan yang begitu kuat mengenai kembali kepada kasih yang mula-mula. Tapi hari ini yang pertama saya ingatkan dari Wahyu 2 ayat yang kedua sampai dengan ayat kelima. Bapak Ibu dikatakan di sana, aku tahu segala pekerjaanmu, ya, jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang tidak demikian bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Tapi di ayat ini dikatakan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Sebab itu ingatlah, tetapi dikatakan begini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semua engkau lakukan. Jika tidak demikian, Alkitab mengatakan apa? Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki tianmu. Artinya apa? Kita akan dilemparkan keluar dari kerajaan Allah, dari tempatnya ini, jikalau engkau tidak bertobat. Kita diingatkan, yang pertama ini Bapak dikasih Tuhan, jangan sampai kita kehilangan persekutuan kita dengan Tuhan. Hubungan kasih dengan Tuhan jangan sampai hilang. Bapak dikasih Tuhan, betapa kita hari-hari ini terus merenungkan firman ini. Ini bisa menyebabkan jenuh karena kita kehilangan hubungan kasih kita dengan Tuhan. Kurang berjaga-jaga, kurang berdoa. Alkitab selalu menyatakan di akhir zaman ini kita harus berjaga-jaga dan kita harus berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bapak dikasih Tuhan, apa yang perlu kita jaga? Tentunya jaga hati, karena di sini sumber daripada kehidupan kita. Kemudian jaga pikiran kita, Bapak dikasih Tuhan. Jaga perkataan kita, Bapak dikasih Tuhan. Sampai perbuatan kita pun harus kita jaga di akhir zaman ini. Saudara yang dikasih Tuhan, doa adalah sebuah kebutuhan yang kita harus lakukan. Kalau kita menjaga kebutuhan doa ini terus menerus, demikian juga dalam hal membaca firman, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kita tidak boleh berhenti memerlukan Tuhan.
Supaya apa? Supaya roh kita tetap menyala-nyala. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semuanya, katakan kepada sebelah kiri kanan Bapak dikasih Tuhan, saya tetap memerlukan Tuhan. Kembali membangun hubungan kasih dengan Tuhan. Sering kita salah, Bapak dikasih Tuhan, kita minta ini kepada Tuhan, minta berkat ini kepada Tuhan, tetapi kita tidak pernah berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan, tapi kita mau diberkati oleh Tuhan. Mari, jangan berhenti memerlukan Tuhan. Bisa menyebabkan kita jenuh kalau kita tidak dekat dengan Tuhan hari-hari ini. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, kita bisa melihat Yohanes 15 ayat keempat. Mari kita membaca bersama dan buka Alkitab kita. Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat keempat, Bapak Ibu bisa membaca bersama saya, tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Agar orang Kristen tetap tinggal di dalam hubungan dengan Tuhan, kita perlu, Bapak dikasih Tuhan, membangun doa kita terus. Kenapa Pak Pendeta, saya sudah berdoa, ini itu, saya sudah melakukan ini itu kepada Tuhan. Tidak ada perubahan. Bahkan selalu kekurangan. Bagaimana Pak Pendeta? Gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya. Tetapi ketahuilah Bapak dikasih Tuhan. Saat Anda berdoa, maka kekhawatiran, maka ketakutan, maka segala kekurangan, kecemasan saudara ini akan berkurang. Ingat, dan kita bisa menjadi tenang ketika kita berdoa di dalam Tuhan. Pengalaman sebagai orang Kristen itu tidak akan lengkap kalau kita tidak masuk level tinggal di dalam Dia. Di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak dikasih Tuhan. Mari menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak dapat digantikan dengan apapun. Katakan, Tuhan tidak dapat digantikan dengan apapun. Kita bisa gagal mengikuti Yesus kalau pengalaman kita tinggal di dalam Dia gagal. Sebab itu saya mengingatkan sebagai hamba Tuhan, mari tetap jangan lemah, jangan kemudian capek untuk bersekutu, berdoa, membaca firman Tuhan. Kalau kita kurang bertumbuh di dalam firman Tuhan, maka orang Kristen akan melalaikan Alkitab ini pasti akan menjadikan kita tidak pernah dewasa. Untuk kesehatan rohani, Bapak dikasih Tuhan, seperti halnya kita makan dan minum untuk kesehatan jasmani. Alkitab mengatakan apa? Manusia tidak hidup dari roti dan minuman saja, tetapi manusia akan hidup dari firman Tuhan. Artinya apa saudara? Firman Tuhan ini menjadi bagian dalam makanan kita untuk kesehatan rohani kita. Kejenuhan rohani itu akan berdampak kepada apa? Murtad. Karena mereka lamban bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dan ternyata penyebabnya adalah apa? Sikap pasif. Rohnya pasif. Menuju satu keadaan rohani yang stuck. Yang tidak mau berubah, macet. Tidak mau mengikuti perjalanan Yesus, teladan Yesus, itu pasif. Sikap pasif adalah belenggu iblis, Bapak dikasih Tuhan, yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Ingat iklan napasin, ya, di mana seseorang yang terikat dengan tali tidak bisa bernafas, semakin banyak semakin tali yang mengikat semakin dia tidak bernafas. Inilah sikap pasif. Belenggu iblis menghambat pertumbuhan rohani kita. Dan juga sikap pasif adalah dosa. Karena Alkitab mengatakan agar kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan melakukan kehendaknya. Bapak dikasih Tuhan jangan lupa, ya. Alkitab mengatakan apa? Janganlah kamu bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya tidak mau bodoh di mata Tuhan, Bapak dikasih Tuhan, ya. Karena kita tidak mengerti kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang benar, yang harus kita lakukan. Saya ingin jemaat Tuhan melakukan kehendak Tuhan dengan benar, dengan baik.
Karena sikap pasif itu berakibat fatal sekali Bapak dikasih Tuhan. Di mana fatalnya? Yaitu kemurtadan dan iblis menipu banyak orang Kristen dengan sikap pasif. Sehingga hari-hari hidupnya tidak belajar firman Tuhan, tidak mau berdoa, tidak tekun di dalam mencari pengenalan akan Tuhan. Hati-hati hari-hari ini melalui media sosial Bapak dikasih Tuhan ada pengajaran-pengajaran yang palsu, yang membuat pengenalan akan Tuhan diserong ya di media sosial. Ada pengajaran palsu Kristus yang sudah datang dari Tiongkok. Dia mengatakan sebagai Yesus sudah datang sebagai seorang perempuan. Melalui media sosial saya akan melihat gereja Tuhan yang maha kuasa. Itu simbolnya salib dan seperti bulan sabit Bapak dikasih Tuhan. Itu di media sosial mempengaruhi juga banyak orang Kristen yang tidak mengerti kalau gereja Tuhan yang maha kuasa ini ternyata gereja yang menyesatkan. Hati-hati kalau kita tidak belajar firman Tuhan, maka kita akan mudah tersesat Bapak dikasih Tuhan karena pasif. Pasif. Katakan jangan pasif ya. Ayo terus bangun roh kita. Karena kalau kita kurang persekutuan dengan saudara seiman juga. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 Bapak dikasih Tuhan dikatakan, diingatkan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Loh Pak ini kan tidak offline, ibadah masih online. Tetapi bagaimana kita bisa mendekatkan diri, tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, kita bisa melalui Zoom. Google Meeting atau WA sekarang bisa 8 orang kita bisa berbicara mungkin dengan anggota keluarga kita yang jauh, dengan anggota kul kita melalui Zoom atau Google Meeting, kita bisa mengadakan pertemuan ibadah kita. Di dalam pertemuan dengan ibadah, saya dengan keluarga besar saya selalu dimulai dengan doa, pujian, kemudian sedikit renungan firman, kemudian baru warna sari, ngobrol sana ngobrol sini, kabarnya baik, sehat dan sebagainya. Dan kita saling mendoakan. Karena apa saudara? Kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang harinya Tuhan yang mendekati ini. Jangan kemudian pasif dan berdiam, tidak melakukan apa-apa. Saya dorong Bapak dikasih Tuhan, mari kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan, dengan saudara seiman. Kita bersekutu bersama-sama dalam namanya. Ialah untuk bertemu dengan Tuhan. Dan inilah pokok dasar mengapa kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kalau orang lain hari-hari ini dalam kesan jenuh seperti ini, mereka kadang mabuk-mabukan, mereka lari, mereka mencari ketenangan di luar Tuhan, mereka kemudian bersenang-senang dan sebagainya. Tetapi anak Tuhan, kita harus tetap bersekutu dengan Tuhan. Melalui persekutuan dengan Tuhan dan dengan saudara seiman kita dapat dikuatkan bahwa dikasih Tuhan. Kita saling membangun, menyokong dalam pertemuan rohani. Pertemuan, persekutuan dengan sesama anak-anak Tuhan merupakan faktor yang penting untuk apa? Menghindarkan orang Kristen dari kemunduran rohani atau jenuh rohani dan jangan sampai kita menjadi murtad. Hati-hati, iblis begitu pandai sekali untuk membuat kita pasif dan jenuh secara rohani. Saudara, kita belajar yang ketiga, bagaimana penyebab kejenuhan rohani adalah dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Mari kita membaca Alkitab kita. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara dikasih Tuhan, artinya apa? Supaya kita tidak jenuh, kita harus mengurangi atau kuranglah ya pemisahan dari keduniawian kita. Kita kurang dipisahkan, kita selalu mendekat ke dunia sehingga menyebabkan kita mengasihi dunia ini dengan keinginan mata, keinginan daging ya, keangkuhan hidup, keinginan daging. Contoh, ketika perempuan yang ditempatkan oleh Adam ya di Taman Eden, perempuan itu melihat
Hawa itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Hanya keinginan mata ini membuat Hawa tertarik untuk melanggar apa yang Bapa perintahkan untuk jangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Ketika dia melihat bahwa itu untuk dimakan, maka dia melanggar itu. Iblis begitu rupa membelokkan sedikit saja ayat firman, akhirnya perempuan itu memakannya. Contoh, Bapak Ibu punya pengalaman enggak? Ya, ini ada kisah yang di Maros, Sulawesi Selatan. Kalau ibu-ibunya pergi ke mall, rupanya membawa bapaknya tidak dibawa ke mall, tapi dititipkan di warung kopi. Ya, dititipkan suami-suami, di sana ada penitipan suami di warung kopi itu, Bapak dikasih Tuhan. Ya, sehingga istrinya aman belanja di mall dan suaminya aman sambil ngopi di warung kopi. Ada tulisan seperti itu di Sulawesi Selatan, di Maros, Bapak dikasih Tuhan. Ya, hati-hati contoh ketika Bapak Ibu reunian dengan teman-teman SMA mungkin atau kuliah atau dengan siapa saja Bapak dikasih Tuhan. Karena saat reuni itu kadang-kadang kalian iblis masuk di dalamnya mengambil kesempatan sehingga ketika mungkin ada masalah keluarga dan ketika dia ketemu dengan mantannya di SMA misalkan seperti itu. Ya, wah kok mantanku masih ganteng ya, suamiku sudah loyo ya, tidak muda lagi, tidak gagah lagi, tidak rapi lagi kelihatannya dibanding dengan temanku ini kok masih gagah. Suamiku sakit-sakitan, rambutnya sudah putih, giginya sudah ompong, bokeh lagi tidak punya uang. Akhirnya si wanita ini mendekati mantannya yang sudah punya istri dan anak. Karena celah disinilah terjadi perselingkuhan. Akhirnya sang suami ini meninggalkan istri dan anaknya untuk berselingkuh dengan temannya waktu SMA yang sudah menjanda ini. Hati-hati Bapak dikasih Tuhan. Kita diarahkan sama iblis untuk keangkuhan hidup. Ya, pohon itu menarik hati mereka karena memberi pengertian. Kadang-kadang kita tertipu hari-hari ini. Ada investasi bodong Bapak dikasih Tuhan, ya. Ada yang menarik ya dengan membeli motor, mobil murah, ke Yerusalem murah, Mimi Miles waktu itu ditawarkan kepada semua anak-anak Tuhan pun bisa terjebak di sana. Bahkan hati-hati dengan pinjaman pinjol, pinjaman lewat online ini. Kenapa saya ingatkan? Ini jahatnya pinjaman online apa saudara dikasih Tuhan? Ya, jahatnya pinjaman online adalah seluruh data pribadi Anda akan diambil dari handphone milik peminjam. Kejahatan pinjaman onjol ini adalah penagihan dilakukan tidak hanya kepada peminjam saja, melainkan semua data, semua teman-teman saudara yang ada di handphone, ya seluruh nomor kontak yang ada di dalam handphone saudara, milik saudara akan didatangi oleh penagih hutang ini. Bahkan bunganya pinjaman tidak terbatas, bahkan juga penagihan tidak tahu waktu saudara. Bisa pagi, bisa malam saudara, dia cari terus dia sampai bisa menagih saudara dan bunganya yang tidak terbatas itu. Hati-hati Bapak Ibu saudara, hanya pinjam 750.000 bisa engkau membayar 5 juta. Pinjaman onjol ini hati-hati karena nomor kontak yang pihak peminjaman onjol online ini tidak diketahui, kadang berubah-ubah. Kantornya pun tidak pernah diketahui. Jangan terjebak ketika ada WA, pinjaman online ya dengan iming-iming dan sebagainya. Ini keangkuhan hidup, ini orang yang tidak bisa mengatur keuangannya dengan baik, akhirnya terjebak dan akhirnya kemudian dia hidup di dalam ketakutan. Sebab itu saya ingatkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Menyenangkan bagi daging, memuaskan bagi mata. Dan menimbulkan pengertian sepertinya seperti itu. Itulah yang dituruti manusia pertama kali yang tertipu demikian. Dan inilah yang tidak boleh kita lakukan Bapak dikasih Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 7-8. Mari kita membaca. Janganlah tertipu. Galatia 6 ayat 7-8, janganlah tertipu.
Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. So, barang siapa menabur dalam kedagingan, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan hidup kekal dari roh itu. Jadi, mari jangan sampai kita kehilangan spirit kita. Kita menjadi jenuh roh kita. Dan ingat firman Tuhan mengatakan apa? Kecintaan akan dunia itu merusak jiwa. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu. Di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan apa? Pikirannya yang sia-sia. Dengan pengertiannya yang sangat gelap sekali. Jauh dari kehidupan persekutuan dengan Allah. Karena apa? Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, Alkitab mengatakan seperti bahwa dikasih Tuhan. Ya, jadi mereka memiliki perasaan yang tumpul, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Maka kurangi pemisahan kita dengan dunia ini. Supaya roh kita tidak jenuh. Kita bisa terserah dalam ketamakan dunia, bisa cinta akan uang. Bahkan ingin kaya bukanlah tujuan kita saudara, tetapi sarana kekayaan itu sebenarnya. Sebab itu mari kita belajar. Selain membangun persekutuan kita dengan Tuhan, dengan sesama, kemudian kita harus menjauhkan diri dari daya tarik dunia ini. Dan yang keempat kita harus jangan menunda-nunda pertobatan. Supaya roh kita kembali bangkit. Kita baca dalam Ibrani 3. Ayat 7 sampai dengan 9. Jangan menunda-nunda pertobatan Bapak dikasih Tuhan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Kita diingatkan supaya janganlah kita mengeraskan hati kita dengan tegurannya. Janganlah kasih hati terhadap dosa. Dosa itu jangan dikasih hati gitu ya. Dan tunjukkan pandangan saudara kepada Tuhan Yesus Kristus untuk mengatasi godaan ini. Ketika kita fokus kepada Tuhan hari-hari ini, pada kasih Tuhan, maka saya percaya bahwa kasih Tuhan akan rohnya kembali bangkit hari-hari ini. Kejenuhan yang sudah lama kita bisa atasi dengan apa? Saya simpulkan dengan apa? Mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan apa? Hubungan kasih kita dengan Tuhan. Kemudian kita harus aktif persekutuan dengan Tuhan dan sesama kita. Jangan meninggalkan persekutuan kita dengan saudara seiman kita. Kemudian yang ketiga kita harus mengurangi pemisahan kita dari dunia ini. Kita harus pisahkan saudara. Mana kehendak Tuhan yang baik yang benar. Dan yang keempat jangan menunda pertobatan saudara. Kalau ini kita lakukan Bapak dikasih Tuhan. Maka kita kata memasuki tahun Pay Alive di mana mulut Elohim yang mengajar. Kita akan lebih lagi naik level tingkat kerohanian kita. Kita akan mudah mendengar suara Tuhan ketika mengembalakan saya dan saudara. Dan kita bisa akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan kita percaya karena kita terus tidak bosan-bosannya mencari kehendak Tuhan dan melakukan semua perintah Tuhan. Hari ini Tuhan telah mengingatkan kepada saya dan saudara supaya jangan jenuh rohani saudara. Tapi mari kita bangkit kembali Bapak dikasih Tuhan. Kita sambut waktu depan ini, bulan depan ini. Tahun 2021 nanti. Dengan kantong yang baru juga. Karena minyak yang Tuhan sediakan selalu baru hari-hari ini. Bapak dikasih Tuhan. Mari roh kita terus menyala-nyala bagi kemuliaan nama Tuhan. Bangkit dari ketelulusuan saudara. Bangkit dari kemalasan saudara. Bangkit dari kejenuhan ini. Kalau orang lain saya melihat untuk menghilangkan rasa jenuh, mereka memelihara bunga-bunga ya. Hari-hari ini yang sedang viral ya, bunga-bunga yang mahal harganya, ada yang memelihara ikan,
ada yang kemudian untuk menghilangkan kejenuhan di rumah, olahraga, bersepeda dan sebagainya. Silahkan saja. Itu secara jasmani saudara. Tetapi secara rohani Tuhan ingatkan ini. Kembali, jangan sampai kehilangan kasih kita yang mula-mula. Bapak dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari-hari ini. Saya selalu mengingatkan kepada Bapak dikasih Tuhan, untuk persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus Kristus ini. Kita mengingat betapa baiknya Dia. Betapa Dia telah mengasihi saya dan saudara. Mari sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kita nyanyikan sebuah pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mari kembali kita bawa hati kita untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak dikasih Tuhan yang di rumah, mari ambil roti dan anggur kita. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Sambil mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita semuanya hari ini, mari kita melakukan dengan cara yang benar. Kita minta ampun apabila ada kejenuhan secara rohani dalam hidup kita semuanya hari-hari ini. Kita tidak berjaga-jaga, kita tidak berdoa, kita melupakan firman Tuhan, kita melupakan pesan-pesan Tuhan. Kita kemudian malah mendekat kepada dunia ini, kita tidak bersekutu lagi dengan Tuhan dan sesama kita. Kemudian kita tertarik kepada apa yang dunia tawarkan kepada kita hari-hari ini. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semuanya, untuk saya dan saudara lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Untuk lebih lagi roh kita dibangkitkan. Supaya kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Kejenuhan yang merupakan tipu daya iblis yang membuat kita kemudian menjadi lemah, letih, lesu, berbeban berat dan kemudian akan meninggalkan Tuhan. Kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ambil roti kita di hadapan Tuhan, Bapak dikasih Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, Bapak dikasih Tuhan. Mari kita semua mengucap syukur. Tiap-tiap kita mengucap syukur oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan segenap jemaat orang-orang yang percaya yang ditebus dan dibeli oleh Allah dan sekarang semuanya menjadi miliknya. Menjadi kepunyaannya. Mari kita dengan memandang tubuhnya. Tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita makan roti ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Demikian juga yang mengambil cawan, mari kita angkat cawan kita di hadapan Tuhan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur ini Bapak dikasih Tuhan adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oralama sanda, inaramo, oralama sanda ya namo. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, kami bersyukur. Ya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, mari ucapkan terima kasih bersama-sama Bapak dikasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami bersyukur Kau ingatkan kami hari ini Tuhan, agar kami mempertahankan hubungan kasih dan aktif dengan persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Bahkan sesama kami, haleluya. Kami berkomitmen kembali untuk memisahkan hidup kami dengan keinginan dunia ini Tuhan. Dan ini tidak mau menunda-nunda pertobatan kami dan hari ini Roh Kudus. Bila Engkau berbicara kepada pribadi lepas pribadi, segera Engkau meresponi firman Tuhan dan bertobatlah. Dan bila Engkau dipenuhi kembali dengan Roh Tuhan, dipenuhi dan urapi kembali dengan Roh Kudus hari ini. Buka hati, buka pikiranmu. Minta Roh Kudus mengembalikan engkau kepada posisimu yang semula, kepada kasihmu yang semula ketika engkau mengasihi Tuhan. Terima dia kembali sebagai Tuhan Yesus, Juru Selamatmu yang hidup, sumber berkatmu, sumber segala-galanya dalam hidupmu. Jangan tinggalkan dia, jangan menjauh, mendekat. Sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kehendaknya. Jangan menjadi orang yang bodoh di mata Tuhan. Tapi hari ini terima pengurapan yang baru. Terima pengurapan yang baru dari Roh Kudus. Turun atasmu hari ini. Oh ralabataka ralabasanda. Oh rabalabasanda rabataka rabo ya ralabasika rabaralawara. Bangkitkan roh mereka kembali ya Abba. Bangkitkan mereka kembali Tuhan dalam nama Yesus. Supaya mereka bangkit dari letih lesu, kejenuhan rohani mereka hari-hari ini Tuhan. Bangkitkan Roh Kudus. Kami hanya berseru dan memohon pertolongan yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah melupakan kami. Sekarang kami tenang Tuhan, dan kami percaya. Dan kami persilakan terus Roh Tuhan memimpin hidup umat-Mu hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati bulan demi bulan. Bahkan juga nanti akan menutup tahun 2020 ini dengan kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Kepada setiap kami yang percaya, kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami Tuhan. Terima kasih setelah kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biar kami mau melakukan ya Tuhan, supaya kami tidak tertipu oleh tipu daya iblis hari-hari ini. Bapak dikasih Tuhan, mari yang percaya katakan amin. Dan sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Kasih rahmat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, yang telah dinyatakan melalui kasih-Nya yang begitu ajaib dari pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit kembali untuk memberikan pertolongan pengurapan dari Roh Kudus kepada kita semuanya. Hari ini sampai Maranatha nanti, kita semuanya akan berjumpa dengan Dia kekal selama-lamanya. Di Yerusalem yang baru, di surga yang mulia. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, pekerjaanmu. Apa saja yang kau lakukan biar Tuhan membuat engkau berhasil, beruntung. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang miskin.
sehingga engkau boleh memuliakan Tuhan. Dan ketika engkau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan hari-hari ini, bila roh Tuhan terus menuntunmu, dalam nama Yesus Kristus, tetap menyala-nyala sampai Yesus datang kedua kali. Kami merindukan Engkau Tuhan Yesus, datanglah segera. Mari percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu Bapak dikasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Haleluya. Amin.